Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Bertemu lagi dengan Bu Putri Wahyuningtyas dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian semuanya tetap dalam keadaan yang sehat ya. Meskipun sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19, Ibu harap ini tidak akan menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, Ibu akan menampilkan beberapa gambar yang berhubungan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Gambar yang pertama, siapa yang nggak tahu sama bangunan ini? Ya betul, bangunan ini adalah bangunan Taj Mahal, sebuah bangunan yang mempunyai nilai historis sangat tinggi di negara India. Lanjut ya ke gambar kedua. Ayo, siapa yang tahu sama aktor tampan satu ini? Ya, betul sekali. Aktor ini adalah Shah Rukh Khan yang pernah populer dalam masanya. Bahkan sampai sekarang masih banyak sekali warga Indonesia yang menyukai beliau. Gambar yang ketiga. Siapa yang tidak tahu sama gambar satu ini? Betul sekali, ini adalah gambar dari salah satu kebanggaan Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang pernah menjadi salah satu keajaiban dunia versi UNESCO. Anak-anak yang baik, kira-kira ada yang sudah bisa menebak tidak? Pelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Betul sekali, pada hari ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, anak-anakku yang baik, kita sebagai warga Blitar tentu tidak asing dengan background yang sudah Ibu tampilkan di belakang. Betul sekali, itu adalah Candi Penataran, salah satu kompleks candi terluas di wilayah Jawa Timur, peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Kita sebagai warga Blitar khususnya harus punya nilai bangga yang tinggi terhadap wilayah kita, karena wilayah kita dipercaya sebagai salah satu tempat untuk dibangunnya bangunan suci ini. Ayo kita masuk ke materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Potensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis berbagai teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi berbagai teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian kalian bisa merancang dan menyusun infografik tentang kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori tersebut. Setelah kalian merancang infografik tersebut, diharapkan kalian bisa mengkomunikasikan infografik yang sudah kalian susun secara berkelompok. Teori pertama yang menjelaskan tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch dan Van Leer. Menurut teori ini, tokoh yang membawa agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah para golongan Brahmana, di mana kita tahu bahwa Brahmana ini adalah golongan yang menguasai bahasa serta tulisan yang digunakan dalam kitab suci agama mereka. Selain itu, para Brahmana secara langsung diundang oleh para penguasa lokal Indonesia untuk melakukan legitimasi atas kekuasaan mereka, sehingga mereka bisa sejajar dengan raja-raja yang ada di India. Teori kedua adalah teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke dan juga J. Almonds. Menurut teori ini, di India sana sering terjadi perang saudara, sehingga kaum bangsawan dan kesatria yang kalah mereka melarikan diri ke negara lain dan mencari daerah koloni baru hingga sampai di Indonesia. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Crow. Menurut teori ini, yang membawa agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah para pedagang. Karena kita tahu bahwa hubungan antara Indonesia dengan India itu sudah terjalin sejak lama.
dalam bidang perdagangan. Nah, ketika para pedagang ini berdagang di Indonesia, mereka harus menunggu angin musim yang bertiup setiap 6 bulan sekali. Ketika mereka bermukim di Indonesia selama 6 bulan ini, mereka tidak diam saja, tapi mereka itu menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia melalui jalur pernikahan. Setelah teori Vaishya, teori selanjutnya adalah teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori ini, tokoh yang membawa agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah golongan Sudra. Seperti kita tahu bahwa golongan Sudra merupakan golongan yang paling bawah dalam sistem stratifikasi kelas sosial yang ada di India. Mereka menjadi budak sehingga mereka ingin melakukan perbaikan taraf hidup mereka. Jadi mereka melakukan migrasi hingga ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuk ke teori yang terakhir yang menjelaskan tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Menurut teori ini, golongan yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang Indonesia sendiri, di mana ketika mereka melihat para Brahmana menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, mereka tertarik dengan agama Hindu-Buddha ini. Kemudian mereka ingin belajar langsung ke sumber agama dan budaya Hindu-Buddha, yaitu ke negara India. Setelah pengetahuan mereka itu sudah banyak tentang agama dan Hindu-Buddha ini, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kalian bisa melihat video YouTube yang linknya sudah Ibu tampilkan dalam slide tersebut ya. Ibu harap dengan tampilan video itu bisa menambahkan pemahaman kalian tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, anak-anak Ibu yang baik, dari materi yang Ibu sampaikan, kira-kira ada yang belum paham atau tidak? Jika ada yang belum paham, kalian bisa mengirimkan pertanyaan kalian melalui WA group yang kita punya. Nah, setelah ini silahkan kalian mengunduh LKPD yang sudah Ibu unggah di WA group kelas kita. Dalam LKPD tersebut sudah Ibu jelaskan apa kegiatan yang harus kalian lakukan, yaitu kalian secara berkelompok harus berdiskusi tentang berbagai kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Setelah kalian melakukan diskusi secara online, kalian bisa mengunggah hasil pekerjaan kalian ke dalam WA group atau melalui link Google Drive yang kalian punya. Nah, anak-anakku yang baik, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran sejarah Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, nilai-nilai apakah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Dari berbagai teori tentang masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha, kita tidak mencari mana yang paling tepat dan mana yang paling benar, karena masing-masing teori mempunyai landasan yang kuat dari tokoh pencetusnya. Dan dari teori itu sifatnya adalah saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Selain itu, dari proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia, kita bisa mengambil nilai, yaitu kita tidak boleh bersikap tertutup dengan bangsa lain. Kita harus bisa menerima kehadiran bangsa lain yang membawa budaya baru. Tapi kita tidak boleh menelan mentah-mentah budaya baru tersebut. Kita harus tetap memasang filter dan bisa menyaring mana budaya yang bisa kita pakai dan mana yang tidak bisa kita pakai. Dan yang paling penting adalah dengan adanya kebudayaan yang baru, kita tidak boleh meninggalkan budaya asli Indonesia seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Meskipun agama dan budaya Hindu-Buddha sudah masuk ke Indonesia, tapi mereka tidak meninggalkan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya dan tetap melestarikan kepercayaan yang sudah ada. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian materi kita pada pembelajaran hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.